Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan rutin kita di subuh ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan kehidupan di hari ini dan telah kita mulai dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kesempatan yang diberikan oleh Allah ini tidak kita sia-siakan, dibimbing oleh Allah sehingga dapat menenun berbagai amal saleh untuk menyempurnakan yang kurang-kurang di hari berlalu serta memperbanyak bekal kebaikan yang dapat kita kerjakan sebagai persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, barangkali tidak sedikit saudara-saudari kita sudah berpulang kepada Allah karena dipandang bekalnya sudah cukup. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, barangkali ada bekal yang harus disempurnakan, ada dosa yang harus diistighfarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, insyaallah masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Kita masih di hadis yang ketiga, hadis riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita ada di bagian penghujungnya di pertemuan yang lalu, yang mudah-mudahan hari ini bisa kita sempurnakan kelengkapan hadisnya. Saya bacakan kembali hadisnya untuk mengingatkan, lalu kita akan mulai lengkapi kalimat-kalimat yang belum kita kaji. Mohon bersabar. Dalam kajian ini, barangkali kita tidak hanya mengambil keumuman maknanya, tapi kita akan dalami setiap kalimatnya, sehingga dengan itu ada pengetahuan yang kita rasakan cukup dalam, sehingga saat diamalkan bisa lebih komprehensif dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diterima dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kalau ditemukan hadis-hadis diriwayatkan oleh ibunda kita, siapapun ya, baik Aisyah ataupun yang lainnya, maka hadis ini bila termasuk kategori yang sahih, itu masuk lingkaran satu, lingkaran terdalam. Kalau lingkaran terdalam berarti di antara informasi yang penting yang harus kita dapatkan, karena yang tahu tentang Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi, itu yang paling utama mengetahuinya adalah orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, ibunda itu adalah tempat untuk kembali, tempat untuk mengadu, tempat untuk meneladani, tempat untuk mendengar sesuatu. Maka seperti kita mendengar petuah-petuah ibunda kita, seperti kita mendengar dan mengadukan persoalan kita, maka jika Anda memiliki persoalan-persoalan dalam kehidupan, tanyakan pada ibunda-ibunda iman kita. Jika Anda ingin mendengar petuah terbaik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengarkan apa yang dikatakan oleh ibunda-ibunda keimanan kita. Karena itu, bersikaplah cerdas dalam kehidupan. Keluarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita ini. Coba setiap bulan Anda keluarkan misal 5 saja, 10 saja. Saya punya keyakinan yang kuat, setiap kalimat yang disampaikan, petuah yang disampaikan, itu pasti akan kita alami dalam kehidupan. Di orang cerdas itu, sebelum menjalankan sesuatu, dia akan keluarkan petunjuknya, sehingga saat mengalami persoalannya, lebih mudah untuk mengatasinya. Ya. Kan sederhana persoalannya. Semua persoalan hidup terangkum dalam Al-Quran, penjelasannya disebutkan dalam hadis. Karena itu semua isi Quran disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu hudan, petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, solusi hidup bagi kita. Ya. Di persoalan hidup kita itu tidak bosan-bosan saya ungkapkan ini. Persoalan hidup kita itu solusinya semua ada di Quran. Ya. Dan petunjuk teknisnya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana wujudnya dalam persoalan hidup, itu dibentuk dalam miniatur kehidupan Nabi. Ya. Harus ada waktu, bukan kalau ada waktu, harus ada waktu untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk hidup itu, lalu lihat aplikasinya dalam kehidupan Nabi. Ya. Misalnya,
Selalu harus punya kesempatan. Sebulan ini kita belajar misalnya petunjuk dalam rumah tangga. Setelah bagus, petunjuk dalam kehidupan sosial. Setelah bagus, petunjuk dalam pekerjaan. Keluarkan itu. Dan pasti, catat betul kalimat ini ya. Jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, persoalan hidup apapun, berkonsultasi dengan makhluk, dengan manusia, berputar-putar kemanapun, ujung-ujungnya akan ke situ juga. Akan kembali ke situ juga. Ya. Maka kalau Anda tidak mau repot, ayo keluarkan. Ya. Kemudian lihat petunjuk teknisnya dalam kehidupan Nabi. Setelah itu silahkan lihat bedanya. Anda akan dapatkan sesuatu yang tidak dirasakan sebelumnya. Semua kehidupan itu nikmat luar biasa. Nikmat. Bahkan ada orang-orang saat mendapatkan musibah pun, pada hal-hal yang sulit diterima oleh kebanyakan orang, dia malah gembira. Ya. Lihat Al-Baqarah 155 itu. Ada orang gembira ketika punya masalah. Ya. Biasanya kalau punya masalah itu gembira, ya, atau cenderung gelisah. Umumnya gelisah. Ya. Tapi ada orang punya masalah malah gembira. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berikan kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang sabar. Jadi ada orang yang menerima musibah, masalah malah gembira. Ya. Di Allah memberikan kabar gembira kepada seseorang, kepada golongan, justru dengan masalah. Ya, dengan persoalan hidup. Karena dia tahu dengan ujian-ujian kehidupan itu pahala akan datang. Dengan itu kualitas hidup akan meningkat. Dengan itu kebaikan akan terbuka. Ya, kalau tidak diuji dengan marah, bagaimana bisa ketahuan sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa nampak jujur? Ya. Kalau tidak ada kesombongan, bagaimana bisa ketahuan tawadhu? Justru dalam ujian itulah ada pahala. Ya. Bapak Ibu mau cari pahala atau tidak? Ingin punya pahala? Pahala itu melekat pada masalah. Jadi orang yang menginginkan pahala berarti menginginkan ujian. Orang yang ingin ujian akan berhadapan dengan masalah. Nah, orang cerdas itu sebelum tiba masalahnya, dia akan keluarkan petunjuknya. Oh, masalah ini, solusinya ini. Persoalan ini solusinya. Ini jalan keluarnya. Ya. Baik, jadi jika Anda temukan hadis-hadis yang berasal dari ibunda kita, ya, ibunda kita, ibunda iman kita, maka keluarkan, itu akan mempermudah bagi kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Jadi ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Baik. Kalau dibilang ingin takut, gak bisa ngatasi. Dibilang tidak ingin, gak dapat pahala. Gitu. Masyarakat endilo ini antara dilema dan galau. Baik. Kita lihat hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda kita, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang sudah kita bahas, saya tidak akan dalami lagi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah fatah. Baik itu fatah yang dimaksudkan Makkah, ya, setelah dibuka jadi Darul Islam, ataupun tempat-tempat seperti pernah kami jelaskan yang sudah terbuka dengan nilai-nilai keislaman, senang diisi dengan ibadah, ada ketentraman dalam kita memaksimalkan ibadah di tempat-tempat itu, maka kata Nabi, jangan berhijrah. Ya, la di sini memang bukan nahyi, tapi nafi ataupun naqsi, bisa menunjuk kepada kurang atau ketiadaan. Jadi kalau Anda sudah terbiasa mendapatkan kebaikan, tiba-tiba hijrah, bisa berkurang kenikmatan ibadah, bisa berkurang kekhusyuan ibadah, bahkan bisa berkurang pahala yang kita dapatkan dari sebelum-sebelumnya. Ya, kita sudah pernah jelaskan itu. Silahkan bisa dilihat kembali tayangan atau rekaman pada pertemuan yang lalu. Walakin jihadun. Di sini kita berhenti. Tapi jika Anda sudah mendapati suasana yang menenteramkan, enak untuk ibadah, nyaman untuk mendekat kepada Allah, indah, kondusif situasinya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik di pekerjaan, baik dalam suasana apapun dalam hidup, kata Nabi, jihad. Yang berlaku adalah memperjuangkan situasi itu agar terus kita dapatkan sampai akhir hayat kita. Oke. Dan kita pernah terangkan makna jihad ini, ya, terdiri dari 3 hal. 1, dalam rangka membiasakan, memperjuangkan keadaan yang nikmat itu saat kita dekat dengan Allah, maka berlaku kalimat jihad berasal dari kata al-juhdu, serius. Ya. Jadi Anda harus serius. 1, merencanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu disebut dengan ijtihad.
ijtihad. Jadi kalau sekitar Masjid As-Salam ini sudah bagus, sudah enak, ayo kompak bikin kegiatan. Ya. Sama-sama yang membuat iman kita semakin meningkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda tingkatkan majlis ta'limnya, insyaallah. Anda tingkatkan kekompakan berjamaahnya. Anda tingkatkan mendekatkan diri dengan tuntunan Qur'annya, sunnahnya. Jangan cuma teoritis, ya aplikasikan dalam kehidupan. Ya, tampakkan keindahan Islam itu dalam kehidupan, insyaallah. Kalau tidak keliru saya dengar di Bangka itu ada banjir ya. Di Riau banjir ya. Ya. Setinggi apa? Setinggi rumah, Masya Allah. Sudah lihat di televisi? Dengar di radio? Sekarang setinggi apa keimanan kita untuk merespon itu? Saya belum dengar ini. Ada teman-teman di As-Salam misalnya, atau di sekitaran ini mengumpulkan sesuatu untuk saudara kita di sana. Katanya hafal hadis Nabi. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau sakit satu yang lainnya merasakan. Ya, Masya Allah, di zaman Mu'tasim ada seseorang perempuan sedang dihinakan di sudut yang sangat jauh. Dia berkata, wa Mu'tasimah, di mana khalifah, di mana Mu'tasim, tolong saya. Maka Mu'tasim sendiri yang bergerak. Mu'tasim sendiri yang bergerak. Saya akan membebaskan perempuan itu. Saya akan ringankan bebannya. Beliau bergerak pimpin pasukan untuk bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita? Di mana kita? Jangan-jangan itu sengaja diperlihatkan kepada diri kita, memang peluang pahala kita ada di situ. Apa yang sudah Anda kumpulkan? Minimal apa yang sudah Anda ucapkan lewat lisan itu? Sudahkah mendoakan mereka? Ya. Sudahkah memohon kepada Allah untuk bebannya diringankan? Atau jangan-jangan cuma mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, melihat, menyampaikan, menebarkan, menyebarkan informasinya, tapi lisan kita tidak tergerak untuk meringankan beban mereka. Itu pahala ditampilkan. Ayo baca dengan iman. Kemudian ijtihad, ayo rencanakan. Ya, ada amal jama'i itu yang paling bagus. Ya. Yang kedua, kalau sudah punya rencana, kapan saya mengikuti ta'lim, kapan saya mengikuti sholat berjamaah. Kalau Allah sudah hadirkan masjidnya, sudah baik, sudah enak, harus punya rencana. Minimal keluarkan waktu sholatnya. Ya. Lalu jangan sampai Anda disibukkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan rencana Anda. Ya. Jadi kalau sudah merencanakan, konsisten, komitmen. Jam berapa bangunnya untuk tahajud? Kapan waktunya untuk istighfar di waktu sahar? Kapan berangkat ke masjidnya? Kapan mengikuti ta'limnya? Kapan bergaul dengan masyarakat? Kapan menampilkan nilai-nilai keislamannya? Itu ijtihad namanya. Ya, ijtihad. Kami mengerti bahwa setiap kita barangkali sangat insya Allah pandai untuk melakukan sesuatu. Tapi akan lebih baik bila terencana. Akan lebih baik. Baik. Termasuk rencana masuk surga. Ya. Mau masuk surga? Pertanyaannya surga yang mana? Karena ada surga bersama Nabi, surga di taman surga, ada surga seluas langit dan bumi, ada surga yang kelasnya biasa tidak disebutkan tapi keindahannya luar biasa. Rencanakan, ya, rencanakan. Kemudian ada perjuangan dengan fisik, fisikal. Kalau sudah direncanakan, jangan cuma sekedar tertulis, tapi aplikasikan. Lewat perjuangan kaki kita yang melangkah, tangan kita yang bergerak, ya, segala anggota tubuh kita. Perjuangan itu disebut dengan jihad. Ya, perjuangan fisik, itulah jihad, fisikal. Rencana ke As-Salam, subuhnya jam 4.38. Tulis, berangkat jam 4:25. Masya Allah. Begitu Anda mau berangkat, tiba-tiba dikasih gerimis misalnya. Berangkat tidak? Alhamdulillah. Sekarang hujannya agak deras, berangkat tidak? Baik. Tapi begitu mau berangkat lebih deras lagi, ada petirnya, ya, tiba-tiba ada informasi jalan ke As-Salam itu sedikit tergenang. Baik. Berangkat tidak? Jawaban sudah lain ya. Yang pertama kan tadi insya Allah, ya. Yang kedua berangkat, Masya Allah. Begitu yang ketiga ada yang senyum, ada yang begini, ada yang naik turun tuh. Baik, naik turunnya perasaan kita mulai terbolak-balik. Nah, perjuangan mengatasi perasaan itu supaya tetap semangat, meyakinkan pada diri kita, itu disebut dengan mujahadah. Perjuangan ketiga, kita sudah bahas ini, mujahadah. Di kadang-kadang kata Nabi ada perasaan iman itu naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kalau motivasinya sedang kuat, Allahu Akbar, kuat sekali diikuti itu. Ya, tahajudnya, baca Qurannya, macam-macamnya. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat kita turun. Ya, al-imanu yazidu wa yantaqis, kata Nabi. Iman itu terkadang naik, kadang dia turun. Yazidu bitta'ah, dia akan selalu naik bila pemiliknya selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Ingat, dan pasti akan menurun kalau pemiliknya melakukan maksiat.
melakukan maksiat. Coba nanti kalau bisa dan harus bisa miliki Sahih Al-Bukhari, ya mulai dari jilid pertama dulu. Jilid pertama. Nanti lihat kitab yang pertama di Sahih Al-Bukhari, itu ada 57 hadis. Ya, 57 hadis. Kami mengajarkannya di Masjid Al-Ittihad Kayu Ringin itu. 57 hadis itu berisi tentang tuntunan-tuntunan meningkatkan iman dan mewaspadai hal-hal yang bisa mengurangi iman. Ya. Seringkali ada pertanyaan bagaimana caranya istiqamah menjaga keimanan. Ya. Nabi sudah memberikan rumus. Al-Bukhari menghimpun itu ada 57 hadis. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan iman, keluarkan di situ hadis-hadisnya. Itu tunggangi dalam kehidupan. Ya. Tapi saat yang bersamaan Anda mesti waspada. Karena ada hal-hal dalam kehidupan yang kadang tidak disadari bisa menurunkan iman. Nah, itulah dikeluarkan di hadisnya, pasti itu Anda akan alami. Ya. Jadi sebelum mengalaminya, keluarkan dulu itu. Begitu nanti rintangan-rintangannya muncul, hambatannya bisa kelihatan, kita bisa menghindarinya. Waspada. Ya. Jadi kalau Anda misalnya belum tahu ada lubang, terperosok, itu mungkin terjadi. Tapi kalau sudah diketahui lubangnya di sini, titiknya di sini, rawannya di sini, Anda bisa hindari. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Orang yang sudah diketahui, sudah disampaikan informasinya, itu ada lubang, hati-hati. Dia masih terpeleset juga. Satu, sudah ada respon. Baik. Yang kedua, diberitahu ada lubang di situ, dia nggak mau dengar. Ya, biarin aja, terserah saya. Lalu terpeleset juga. Kira-kira yang demikian apa? Sekarang kita kembalikan. Sudah tahu ada informasi dari Nabi. Diberikan informasinya. Disampaikan supaya meningkat imannya. Diberitahu supaya tidak terpeleset keimanan dan menurun tingkat kualitasnya. Tidak dibaca juga. Kira-kira apa itu? Silakan kembalikan lagi. Nah, sekarang itu sudah kita bahas, kita teruskan. Satu, hukum yang berlaku bila suasana sudah nyaman, tentram dengan nuansa keislamannya, maka jihad dengan 3 kategori tadi. Ya. Ijtihad, perjuangan merencanakan, jihad, perjuangan fisikal, dan yang ketiga, mujahadah, perjuangan mengatasi gejolak emosional yang kadang-kadang menurunkan semangat keimanan kita. Kalau sedang turun-turun itu gampang cara cepatnya itu. Ya. Tanyakan pada hati dan kuatkan pada jiwa, kapan kamu meninggal? Ya. Hujan, begitu sulit untuk ke masjid, barangkali ini kesempatan terakhir kamu untuk sholat subuh berjamaah. Berangkat. Banyak yang menyaksikan. Justru nanti hujan itulah yang akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa engkau pernah ditetesi saat engkau akan berangkat menuju rumah Allah. Masya Allah. Indah tuh suasana seperti itu. Ya. Dan jangan banyak alasan. Ibu motivasi, Bu. Pak, ke masjid. Barangkali nanti tetesan hujan itu yang menjadi saksi bagi Papa dan untuk kami. Bapak jangan banyak alasan, berangkat aja. Kalau memang memungkinkan berangkat. Aduh, takut ria mah, gak usah ya, di rumah aja. Teruskan. Waniyatun. Selanjutnya niat. Jaga niat. Nah, ini yang terkait dengan bahasan kita. Karena kita sedang membahas hadis-hadis tentang menjaga kualitas niat yang menentukan amalan. Baik. Maka kemudian disebutkan oleh ibunda kita, Nabi menyampaikan, waniyatun, sehebat apapun ijtihadmu, sekuat apapun jihadmu, dan seindah apapun mujahadahmu, tapi kalau niatnya bermasalah, maka tidak akan berguna seluruh itu. Tidak akan berguna. Ya. Kata Nabi, jaga niatnya. Ya, perjuangkan niatnya. Supaya betul-betul dengan niat itu, kualitas ibadah itu bisa terjaga pahalanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat cara menafsirkannya. Kita tafsirkan hadis dengan hadis. Ya. Jadi ada Quran ditafsirkan dengan Quran. Ya. Ada Quran ditafsirkan dengan hadis. Ada hadis ditafsirkan dengan hadis. Ada hadis nanti ditafsirkan dengan qaul ulama, dengan ilmu-ilmu yang sudah ditetapkan dan diketahui tata cara penetapannya. Baik. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, baik di Riyadhus Shalihin ataupun di Al-Arba'in, ini hadis biasanya selalu diletakkan pada posisi yang pertama. Kita hafal hadis ini karena kita pernah membahasnya. Ya. Saya hanya ingatkan dulu sebentar. Masih ingat hadis ini? Innamal a'malu binniyat. Perhatikan betul ya.
Kemarin di Al-Ihsan yang PTM sudah pernah saya tekankan lagi. Innamal a'malu ya binniyat. Perhatikan sini, kita pernah ingat, selalu saya tegaskan, kalau ada kata innama, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau kalimat bahasa Arab, sekali lagi, ini disebut dengan adatul hasri, huruf yang berfungsi untuk membatasi sesuatu. Ya. Jikalau satu kalimat dibuka dengan kata innama, maka hukumnya akan diikat di informasi itu saja, tidak boleh keluar dari situ. Ya. Hukumnya terikat di situ saja. Ya. Kita beri contoh misal di Quran dulu ya. Kita lihat Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 ya. Baik, yang menerima zakat itu ada berapa golongan? 8 golongan. Baik, boleh enggak di luar yang 8 itu? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh? Baik. Baik, yang lainnya cukup katakan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Lihat sini. Jawaban yang paling mudah, tidak boleh. Dari mana taunya tidak boleh? Karena ayat itu dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf yang berfungsi membatasi. Ya. Adatul hasri. Ya. Jadi kalau ada kalimat di Al-Quran atau di hadis dibuka dengan kata innama, hukumnya dibatasi, terbatas pada itu saja. Ya. Innamas shadaqatu, sungguh zakat itu artikan dengan hanya boleh. Hanya, innama itu hanya boleh ya lil fuqara, dikeluarkan, disalurkan bagi orang-orang fakir ya, wal masakin, dan seterusnya sampai ujung ayatnya ya. Jelas sampai sini? 8 golongan karena dibuka dengan innama. Yang menarik, hadis ini dibuka dengan kalimat innama disandingkan dengan amal dan niat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh setiap perbuatan itu sebanyak apapun ya, amal itu jama dari amal. Jama' dari amal. Amal berarti perbuatan. Ya. Dijamakkan menjadi amal. Sungguh setiap perbuatan itu sebanyak apapun. Makan Anda, minum Anda, salat Anda, sedekah Anda, semoga ya, apapun yang pernah kita kerjakan dalam hidup, itu semua akan dihisab oleh Allah bukan berdasarkan banyaknya amalan yang pernah kita kerjakan, tapi berdasarkan niat yang melekat pada amalan itu. Ya. Perhatikan hukumnya. Di sebanyak apapun Anda sholat, sebanyak apapun Anda bolak-balik umrah, ya, seberapa kali pun Anda kemudian menunaikan ibadah haji, yang menentukan itu bukan kuantitasnya. Yang menentukan hisabnya menjadi amalan akhirat, ini niatnya. Allah hanya akan melihat, innama, hanya akan melihat kepada kedalaman niatnya. Hati-hati, hati-hati. Karena terlihat banyak orang yang menunaikan, bahkan dalam ibadah pun, menurut Allah itu tidak bernilai pahala akhirat. Ya. Yang bermasalah bukan ibadahnya, benar secara fikihnya, tapi bermasalah dalam niatnya. Bermasalah dalam niatnya. Coba cek. Sudah berapa kali kita menunaikan salat sampai dengan hari ini? Baik, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud. Bisa nggak memastikan dari sekian ribu salat yang pernah ditunaikan itu berapa niatnya yang benar? Yang dilakukan karena Allah. Perhatikan kaidah niat di Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berapa ibadah yang sudah kita tunaikan karena ikhlas karena Allah. Karena Allah. Tidak ada peran-peran yang lainnya. Karena Allah. Karena ada di Quran disebutkan ada orang sholat saja yang tiap hari dikerjakan, motifnya bisa berubah. Bisa salah itu. Kelihatannya ngangkat tangan sampai ujungnya, berangkat ke masjidnya, bagus kelihatannya. Tapi bisa tidak Anda mengetahui isi hati orang itu, motif ketika dia menunaikan ibadahnya? Karena disebutkan di Quran, ada orang-orang bermasalah dalam sholatnya, bukan karena gerakannya, tapi karena isi hatinya. Alhamdulillah. Quran surah 107, ayat 4, sampai ayat 6-nya itu. Al-Ma'un itu ya. Fawailul lil musallin. Maka ada orang-orang sholat, tapi celaka dengan sholatnya. Kalau orang tidak sholat, celaka, wajar. Nggak sholat kok. Tapi kalau ada orang sholat masih celaka, itu ada yang salah itu. Ada yang keliru. Ya. Orang tidak sholat, celaka, tidak usah dipikirkan. Memang nggak sholat. Ya. Yang perlu doakan. Ya.
Tapi kalau ada orang sholat masih celaka juga, nah itu rugi. Apa yang salah tuh? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dia dalam sholatnya. Lalai. Ada orang sholat tapi lalai. Apa di antara bentuk kelalaiannya? Di antara sekian kelalaiannya, ternyata yang disebutkan oleh Quran, alladzina hum yuraun. Bahkan ada yang ria ketika mereka menunaikan salatnya. Ria. Nih, penyakit niat pertama yang bisa merusak pahala, menghilangkan kadar pahala kita di sisi Allah, itu ria, kata Quran. Ria. Coba dulu diingat-ingatnya, waktu Anda mulai balik, kita boleh menunaikan salat, sudahkah terbebas dari penyakit ini? Atau jangan-jangan motifnya bahkan bukan cuma ria, ya, berkurang. Ingin dilihat kawan, ya, ingin nampak dengan teman. Salatnya cuma nyambi, yang intinya janjian dengan kawan. Yuk kita ketemuan di mana? Udah di masjid itu saja tuh. Baik, yuk nanti sambil salat duhur lah ketemu di sana. Sambil salat duhur, ya. Baik. Jadi yang intinya memang bukan salatnya, intinya pertemuannya. Salatnya cuma nyambi aja. Maka pahala yang diberikan pun sekedar nyambi aja tuh. Ya. Hati-hati, berapa yang sudah dikumpulkan? Semakin Anda meningkatkan keikhlasan kepada Allah, di situ inti pahalanya. Ya. Tapi ketika Anda sebanyak apapun beramal, bersoalan dalam niatnya, itu yang jadi masalah. Maka hati-hati, yang dihisab oleh Allah sekali lagi, itu niat, bukan pada kuantitas amalan yang dikerjakan. Contoh lain, Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 264. Ini langsung warning dari Quran, peringatan pada seluruh amalan. Pada seluruh amalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Berhenti dulu di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya tegaskan, ini tidak akan pernah saya bosan mengingatkan. Jika Bapak Ibu membaca Al-Quran, ayatnya diawali dengan kalimat iman, itu tandanya informasi yang disampaikan akan menjadi indikator keimanan kita. Semakin cepat meresponnya, semakin kuat pertanda iman kita. Semakin lemah dalam meresponnya, itu tandanya semakin menurun keimanan seseorang. Kalau tidak dikerjakan perintahnya, maka bermasalah imannya. Kalau digeluti larangannya, maka berpenyakit keimanannya. Jelas sampai sini? Misal, Anda temukan kalimat salat dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Semakin cepat Anda merespon panggilan salat, semakin menunjukkan keimanan kita begitu kuat. Subuh dipanggil 4.38, Anda bangun dari jam 3, Anda tunaikan salatnya, belum dipanggil sudah salat, sudah istighfar kepada Allah, itu iman masih bagus. Jaga. Ya. Tapi kalau dipanggil pas sesuai waktunya, 4.38 subuh, 4.38 datang, itu imannya iman standar. Ya, standar. Karena standar dalam hukum kehidupan itu, ketika dimintakan, dikerjakan, itu standar. Ya. Jam kerja Anda di kantor jam 8, pulang jam 4, Anda datang jam 8, itu standar. Ya. Datang setengah 8, baru hebat. Ya. Pulang jam 4, itu standar. Pulang jam 5, itu hebat. Ya. Tapi kalau dipanggil 4.38, datang jam 8:34, itu bermasalah. Itu yang bermasalah. Adzan subuh 4.38, baru bangun jam 8:34. Itu pun belum kepikiran sholat. Maka itu bermasalah keimanannya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ada orang-orang, kalau saya sebutkan orang-orang, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri kita saja. Ya. Lihat. Dibuka oleh Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang nanti akan dilihat apakah imannya kuat, standar, atau jangan-jangan imannya bermasalah dan di subuh ini mesti diperbaiki. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah Anda gugurkan. Batal itu artinya gugur. Baik, kalau sholat batal mesti diapakan? Mesti diulang. Ada pahalanya enggak? Nah, kalau ada orang sholat batal, tapi tetap diteruskan sholatnya, ya, diteruskan sholatnya, kira-kira bernilai tidak? Tidak. Capek tidak? Capek, cuma capek aja, tapi nggak dapat apa-apa. Karena itu kalau sholat Anda batal, walaupun sedang di saf jamaah, segera keluar, wudhu lagi, balik lagi. Ya. Jangan ditahan-tahan. Dan jangan banyak alasan dalam hal yang dibenarkan secara fikih. Ya. Kalau saya batalkan, bisa ganggu orang sholat, konsentrasi bisa berubah.
Menimbulkan prasangka nantinya, kenapa dia keluar, ganggu orang khusyuk. Nggak apa-apa, saya pertahankan aja, nanti setelah itu dalam keheningan saya akan menunaikan ibadah lagi, ya, supaya tidak tampak pada banyak orang. Anda salah cara fikih, keluar aja, perbaiki wudhunya, kembali lagi, Anda masih dapat salat berjamaah dan benar salatnya. Apakah bisa menjamin sampai selesai salam diri kita masih hidup? Jangan-jangan begitu difikirkan, nanti sajalah setelah selesai saya wudhu lagi, tiba-tiba datang malaikat maut, assalamualaikum, yuk pulang. Wudhu nggak punya, sholat batal. Ayo, ketika Anda keluar sedang berwudhu pun malaikat datang, sudah selesai. Ikhtiar kita dalam kebaikan. Maka poinnya, orang yang batal tidak bernilai, cuma capek saja. Ada orang-orang yang bahkan sengaja membatalkan amal-amal kebaikannya. Sedekah itu adalah nama bagi seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Ya. Tunggalnya disebut dengan sedekah, sedekatun, jamaknya disebut dengan sedaqat. Jadi semua amal soleh yang kita kerjakan itu disebut dengan sedekah. Ya. Zakat itu sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil sebagian harta mereka sebagai zakat, disebut dengan sedekah di Quran. Ya. Salat sedekah, baca Quran sedekah. Semua kebaikan yang mungkin kita kerjakan namanya sedekah. Jelas ya? Sebagai bukti keimanan seseorang, keimanan pemiliknya. Nah, ini yang jadi masalah. Ada orang-orang yang menggugurkan amalan kebaikan yang sudah dia tendun, tapi lihat kalimat Qurannya, ini indah sekali. Hati-hati betul, hati-hati. Ternyata yang menggugurkan itu disebut oleh Quran dengan dua kalimat yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya. Bil manni wal adha. Masya Allah. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini kalimat lengkap. Kalimat lengkap, dua yang tidak ada tiganya. Ya, kalau hilang satu, berkurang keutamaannya. Bertambah sesuatu, semakin berkurang juga maknanya. Lihat, kalau kalimatnya al-manni saja, bil manni, cukup sampai sini, ya, maka tidak akan tepat. Karena al-manni itu asalnya sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sesuatu yang menyenangkan. Al-Baqarah ayat 57. Sebelah kiri paling bawah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Lihat. Lihat. Dulu ada kaumnya Nabi Musa, saking dimudahkannya oleh Allah, dibedakan dengan umat-umat yang lainnya, supaya mereka yakin dengan Allah. Kamu kelamaan disiksa oleh Fir'aun, kelamaan jadi budak, sekarang diistimewakan oleh Allah, supaya kamu yakin dengan Allah. Masya Allah. Bapak Ibu kalau panas-panas luar biasa, mau keluar rumah, jalan pakai apa? Pakai payung. Ini enggak, langsung awannya diperintahkan oleh Allah, ikuti mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Jadi kemana-mana suasana panas pun enggak panas, karena awannya mengikuti. Begitu ingin sesuatu yang manis-manis, ya ingin madu, ingin manisan macam-macam, enggak usah jadi jauh-jauh. Melangkahkan sedikit sudah ada. Manna wassalwa, sesuatu yang enak, menyenangkan, menenteramkan. Ya. Ada kalimat al-man dalam bahasa Arab, sesuatu yang melahirkan kenikmatan. Tapi kalau bersatu dengan adha, bil manni wal adha, al-adha itu artinya merusak, mengganggu. Merusak, mengganggu. Jadi ada perkara yang merusak amalan, yang sudah capek ditenun, tapi orangnya nggak sadar kalau amalannya sedang dirusak. Karena perkara-perkara ini ketika dilakukan begitu menyenangkan, kayaknya nikmat gitu. Ya, kayaknya enak. Bapak Ibu saat dipuji, biasanya enak atau tidak enak? Nyaman atau tidak? Nah, ada pujian-pujian tertentu yang justru menggugurkan amalan. Ya, hati-hati. Merasa ingin dipuji, gugur amalan. Merasa ingin disebut, gugur amalan. Merasa ingin tampak, gugur amalan. Dan saat tampak itu kemudian orang memuji kita, perasaannya enak. Ini nikmat, itu manni, tapi tidak sadar bahwa apa yang terjadi itu adza, sedang menggugurkan amalannya. Hati-hati, hati-hati. Saya lihat masjid, Masya Allah, karpetnya bagus. Barangkali ada yang pernah infak di masjid ini, dari pembangunannya, dari mengisinya dan sebagainya. Maka diberi contoh oleh Quran. Perhatikan. Bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh kata Quran, ada orang infak. Masya Allah, nyari hartanya kan tidak mudah itu. Kadang berpeluh dengan keringatnya, kadang dengan berbagai halnya, dikeluarkan karena Allah. Allah pun balas dengan pahala yang luar biasa. Cuma sayang, ria'an nas. Masuk penyakit ria,
Saat ria itu kayaknya nikmat, enak gitu. Nampak diketahui orang, dipuji orang, banyak hal muncul dalam kehidupan. Masya Allah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kalau bukan kemarin Bapak dananya sangat besar, itu masjid ini belum tentu jadi. Pelan-pelan masuknya itu. Itu kan karunia Allah saja, nggak apa-apa. Padahal hatinya mulai muncul, tek, 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 gitu kan. Besoknya sudah mulai rasanya lain, tek, semakin rajin ke masjidnya, karena yang tanya baru satu orang. Ya. Siapa nih yang bikin bagus? Kalau bukan Bapak itu tuh, mulai muncul. Yang paling berbahaya kalau sudah merasa memiliki nantinya. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Makanya sebelum jadi, kalimatnya umum, pernah saya sampaikan. Man bana masjidan fil ardi. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid, mau apapun bentuknya, mau kayu, mau dari batu sekalipun, ya, mau dari marmer yang paling indah, semua energi yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah, dibuatkan satu rumah di surga. Tapi masjidnya kalau sudah jadi, kalimatnya dijamakkan di Quran. Dari masjid jadi masajid. Al-Baqarah 114. Waman azlamu mimman mana'a masajid, disandingkan dengan pemiliknya. Allah. Masjid manapun, yang kayu, yang batu, yang tembok, yang marmer, yang ulin, yang manapun, kalau sudah jadi, itu bukan milik orang yang bangun, milik orang yang arsiteki, milik orang yang tenaganya paling hebat, semua milik Allah. Itu kalimat yang langsung menghentikan upaya-upaya manusia menghambat penyakit ini supaya tidak masuk. Ya. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kamu pahala sudah dapat, ya, pahala sudah dapat, sudah diputus oleh Allah hukum kemanusiaannya, semua hukum Allah yang berlaku. Saya pernah sampaikan di awal pertemuan, kalau sudah dikatakan rumah Allah, berarti yang punya aturannya siapa? Allah. Makanya lain cara masuk masjid dengan cara masuk rumah kita, lain. Ada kaki kanan yang dilangkahkan, doa yang diucapkan, cara duduknya lain. Ya. Kalau di rumah kita bertamu pada rumah manusia, datang dipersilahkan dulu baru duduk. Rumah Allah dipersilahkan dulu tapi dengan salat baru duduk. Ada kalimat yang boleh disampaikan, ada kalimat yang tidak boleh diutarakan. Hati-hati. Dan hebatnya, setiap orang yang salatnya, ibadahnya, segalanya dengan kadar keikhlasannya dapat pahala. Yang lebih hebat lagi, yang Allah berikan amanah untuk merawatnya, itu pahalanya luar biasa. Luar biasa tingginya. Banyak Pak. Tapi Allah saya katakan, tapi lihat ya, lihat persamaan hukumnya. Semakin tinggi tingkat pahalanya, semakin tinggi tingkat ujiannya. Ya. Anda yang merawat masjid, atau berinvestasi dengan masjid di sini karena ikhlas karena Allah, itu jangan dikira tidak ada pahalanya. Saat Anda tidak berkesempatan ke masjid pun, itu orang-orang yang sholat, semisal dengan banyaknya orang sholat, demikian pahala yang Anda dapatkan. Hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapapun yang memfasilitasi walaupun cuma menunjukkan saja pada kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang kemudian ditunjukkan itu, difasilitasi itu, maka orang tersebut mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda bayangkan, Anda investasi dengan karpetnya, dengan mushafnya, dengan masjidnya, walaupun dengan tenaga saja, tidak ada uang pakai tenaga. Tidak ada tenaga dengan ide, pikiran, rancang bangunnya. Lalu dilakukan karena Allah, tidak disebut-sebut, Masya Allah. Berapa tuh orang yang sholat di masjid ini? Anda meninggal masih ada yang sholat, berapa yang diwujudkan? Lalu ada orang yang belum kesempatan untuk membangunnya, berinvestasi, lalu dengan izin Allah dipilih dia untuk merawatnya. Silakan rawat, saya percayakan kepadamu. Dilakukan karena Allah. Masya Allah. Berapa yang ikut taklim? Kegiatan apa yang diadakan? Berapa yang menerima zakat? Berapa yang sholat? Tiap hari itu kalau berjamaah, berapa yang sholat? Berapa yang didapatkan? Saat Anda tak mampu berjamaah pun karena alasan tertentu, pahala dapat kalau ikhlas. Cuma sayang, ada yang merusak, menghancurkan pahala-pahala itu karena keinginan dunianya, karena riyanya, ya, karena macam-macamnya. Ingat, saya tekankan sekali lagi ya, khususnya pada para DKM yang peluang pahalanya cukup banyak. Makmur itu bukan rame, makmur bukan rame. Makmur itu dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ingin memakmurkan masjid itu cari yang bermanfaat, yang meningkatkan iman, ya, bukan yang ramenya. Salah Anda, keliru. Ya, apalagi kalau Anda merawat masjid, misal dengan cara yang keliru. Hukum manusia tidak bisa berlaku di rumah Allah. Ya, keliru. Sayang, pahala hilang. Ya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarukahu salda. Maka permisalan orang seperti ini
adalah seperti orang yang menyimpan pasir-pasir di bebatuan yang licin. Kalau nyimpan pasir di batu yang licin, kira-kira reaksi pada pasir bagaimana? Turun. Ya, langsung turun. Yang berbahaya, fa'asabahu wabilun. Tiba-tiba datang banjir bah besar, menyapu itu semua. Ya, habis semuanya. Fataraukahu salda. Tidak ada apapun. Dia ada orang-orang yang sudah capek beramal dalam hidupnya, tapi dia nggak dapat apapun. Ya, pernah saya kisahkan ini. Seorang investasi, bangun masjid luar biasa dengan dana yang sangat banyak. Ya, ikhlas saat beramal. Tapi tiba-tiba menjelang beberapa hari sebelum wafatnya, ya sudah menjadi kakek, ya sudah punya cucu. Kalau bapak punya cucu satu, berubahkan dari bapak menjadi apa? Kakek. Kalau cucunya dua, nah, kakek sudah lain tuh. Dibawa jalan ke komplek itu, ya, cucunya mulai bilang, "Kek, bagus masjidnya." Mulai keluar tuh, wah itu dulu kakek sih yang bantu itu. Kalau kakek nggak berikan 2 miliar, nggak akan jadi seperti sekarang. Ya, bukan tahadus bin nikmat untuk memotivasi, tapi ada rasa ingin dipuji. Itu bedanya ria dengan tahadus bin nikmat. Ya, hati-hati, setan itu sangat jenius. Sekarang nggak digoda, besok bisa datang. Ya, hati-hati, jangan gagalkan dan batalkan semua amalan yang sudah pernah dikerjakan. Maka lihat ujung ayatnya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Itu sindiran yang sangat tajam. Ada orang yang sudah capek-capek beramal, nggak dapat apapun. Capek-capek bekerja, tidak dapat apapun. Tapi yang paling dahsyat, ujung ayatnya, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan pernah berikan petunjuk pada orang-orang kafir. Ya, disamakan dengan orang kafir, tapi masih beruntung orang kafir. Ya, maaf, orang kafir tidak sholat, dapat pahala tidak? Tidak. Kalau ada orang mengaku muslim sholat, tapi sholatnya bermasalah, nggak dapat pahala juga. Yang kafir dia nggak sholat, dia nggak capek. Yang muslim dia sholat tapi punya penyakit. Ya, bahasa Qurannya itu diserupakan, bahkan lebih buruk, Ya, hati-hati. Ya, karena itu jaga niat dalam salat anda, baca Quran anda, amalan anda, segala yang pernah kita kerjakan. Jelas sampai sini? Baik. Ujung hadisnya saya sempurnakan. Wa idzas tunfirtum fanfiru. Ini tentu hadisnya. Wa idzas tunfirtum, catat betul ini. Dan bila diperintahkan untuk keluar berjuang atau melakukan sesuatu, maka bergegaslah untuk menunaikannya. Lihat kaidah ujung hadisnya. Kalimatnya pasif, bukan aktif. Wa idzas tunfirtum, dan jika diperintahkan untuk bergegas keluar untuk berjuang atau mengerjakan apapun yang baik, fanfiru, maka segeralah keluar. Respon pelan-pelan. Kalimat istanfara di Quran asal katanya dari nafar. Fa idzas tunfirtum, asal katanya dari nafar, nafarun. Oke, pelan-pelan ditambah dengan ista untuk menunjukkan permintaan, permohonan. Di rumus cepatnya begini, kalau ada ista dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan permintaan atau permohonan. Ya. Ghafara itu ampunan. Ya. Ditambah ista di depannya, istaghfara atau istighfar, permintaan ampun. Ya. Azina itu izin. Izin ditambah istadzan, minta izin. Jelas di sini? Baik. Makan itu akala. Minta makan, itu ngarang, nggak ada. Ya. Ngarang. Baik. Lain, ada rumus yang lain. Kalimat nafar di Quran itu umumnya ditujukan pada dua hal. Pelan-pelan, tujukan pada dua hal. Satu, jihad fisik, berjuang, mempertahankan izzah Islam dan orang-orang muslim, jihad fisik. Konteksnya peperangan fisik. Ingat, bukan memerangi, tapi bertahan untuk menegakkan izzah Islam dan muslimin. Ketika ada orang zalim, menzalimi Islam, menzalimi orang-orang Islam, kita bertahan. Itu sudah hukum kehidupan. Ya. Saya sering katakan, konteks jihad itu sudah jadi hukum kehidupan. Tidak mungkin gak ada jihad, pasti ada. Cuma yang dimaksudkan jihad itu apa? Ya.
Mungkin tidak ada orang-orang yang dirampok rumahnya kemudian mempersilahkan begitu saja. Tidak mungkin, pasti bertahan dia. Ya, bertahan. Ya. Ada orang mau mencuri, silahkan, nggak usah repot-repot, nggak usah marah, silahkan ambil aja langsung. Nggak ada yang begitu. Ya. Negara kita saja misal diancam, itu balik mempertahankan, karena itu ada departemen pertahanan, ada lembaga ketahanan, ada pasukan khususnya, ada. Kenapa? Untuk membela. Kalau dunia saja diambil, dunia yang sementara diambil, dipertahankan, maka bagaimana dengan iman yang abadi? Jadi kalau keimanan kita kemudian dipersoalkan, diancam, harus dipertahankan. Yang sementara saja dibela, baik. Mobil sementara atau abadi? Apa buktinya? Pakai hukum dunia aja sudah selesai. Buktinya sekarang dipakai, besok dijual. Ya. Tapi saat meninggal pun gak akan dibawa. Silakan, ini cuma handphone ini yang kecil-kecil kelihatannya, dicari-cari dengan uang yang sangat luar biasa, bekerjanya, peluh keringatnya. Kalau sudah meninggal ya nggak akan dibawa sementara, nggak ikut. Ya. Saya belum pernah dengar sampai dengan pagi ini ada orang Islam mengatakan, Ma, kalau papa meninggal nanti tolong handphonenya disertakan ya ke alam kubur, di balik kafan. Tapi kalau mama kangen di miss call aja lah, insya Allah papa juga. Nggak ada, nggak ikut juga. Yang non muslim aja sekarang pakai imitasi tuh, karena rugi katanya dipakaikan yang asli. Sama saja sudah mulai hitung-hitungan. Ya, yang asli aja akan hancur juga, nggak akan ikut. Jadi yang sementara saja dibela, bagaimana dengan yang abadi? Itu harus dipertahankan. Maka berlaku jihad. Tapi bukan menyerang ya. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat tuh ada yang tanya itu, ya Ustaz, bagaimana, apakah di bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fi sabilillah? Ya, kita kan enteng aja jawabnya, sabil itu kan jalan. Ya, Allah itu Allah, di jalan Allah. Di jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya. Terlepas dari siapapun otaknya, ya, Allahu a'lam bagaimana keadaannya, tapi kita pelajari konteks yang benarnya. Dan itu mutlak ada. Karena ada gerakan-gerakan sementara ini yang sangat masif sekali, terencana luar biasa, ingin menghilangkan ini, menghapuskan ini, sehingga orang sudah nggak sadar lagi gitu ya. Nah, yang perlu disampaikan adalah pengertian yang sesungguhnya tentang jihad. Ya. Itu Indonesia kalau nggak ada jihad, itu tidak akan jadi Indonesia. Catat kalimat saya ini. Kalau tidak ada syariat jihad, tidak akan terbentuk yang namanya Indonesia sekarang. Karena orang-orang yang pertama kali memperjuangkan bangsa ini, itu motivasinya, awas, suka keliru sekarang ini. Semua orang sekarang umumnya mengatakan karena nasionalisme. Anda harus bedakan motif agama dengan motif nasionalisme. Ya, para ulama-ulama itu ketika mulai mereka berjihad, itu yang dipelihara memperjuangkan NKRI ini, membentuk untuk NKRI, itu yang dipelihara itu niatnya. Ya, kalau kemerdekaan itu cuma bonus saja, bonus, yang dipelihara niatnya. Karena bedanya muslim saat itu dengan yang lainnya itu terletak pada niatnya. Kalau yang lain bela, tembak penjajah, yang lain tidak. Ulama tidak, santri tidak. Mereka katakan berjuang karena Allah, karena niat, karena Allah. Karena itulah ketika ditetapkan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, lihat pembukaan undang-undang dasarnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mau ditafsirkan apa itu Allah? Tidak ada agama di muka bumi ini atau yang dianggap agama punya Tuhan namanya Allah, kecuali orang Islam. Jihad fisik kedua, ini dia, adalah tafaqquh fid din, belajar agama. Tafaqquh fid din, ikut ta'lim, talabul ilmi. Kedua ini ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 122. Quran surah ke-9 ayat 122. Di sini kita berhenti karena ini akhir kajian kita, ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semestinya orang-orang beriman itu berjuang seluruhnya ke medan perang, jihad. Jadi kalimat liyanfiru pertama itu menunjuk pada jihad fisik. Jelas ya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalimat nafar kedua. Di pertama liyanfiru untuk jihad fisik, ya. Jihad fisik. Hati-hati. Jangan dibatasi, ya, hal seperti ini pada konteks-konteks perjuangan saat agama dalam pengertian akidah itu juga dinistakan atau diancam. Tapi bisa, saya sering katakan pada saudara-saudari kita yang bertugas di kemiliteran, ya, baik di TNI, di kepolisian dan sebagainya, itu kalau diniatkan karena Allah, menjaga keamanan lillah, itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Maka
ketika ada panggilan, ada tugas dan macam-macam, niatkan karena Allah. Itu kalau wafat jihad itu luar biasa. Ya, dan tidak diberikan pada setiap orang itu kesempatannya. Ya, maka ketika Anda mendapatkannya, niat. Bedakan dengan yang lain. Orang Islam itu terletak pada niatnya. Lillah, lakukan lillah. Ya. Nah, fa idzas tunfirtum, kalau ada yang meminta Anda untuk bergegas keluar berjihad, fanfiru, kata Nabi, segera taati. Segera taati. Kita ambil kalimat pertama dulu ya, dalam konteks jihad fi sabilillah. Lihat kalimatnya, fa idzas tunfirtum, jika diminta untuk keluar berjihad. Kalau diminta, berarti ada yang minta. Jadi aturan pertama, jihad itu nggak sembarangan. Ya, tembak ini, bunuh ini, keluar, hancurkan ini. Tidak begitu, tidak seenaknya. Harus ada yang memerintahkan. Ada yang punya otoritas. Ya, nggak bisa sembarangan. Hati-hati. Karena kekacauan pertama dalam dunia Islam itu adalah munculnya orang-orang yang seenaknya kemudian melakukan dalam pandangan mereka sebagai jihad, padahal persoalannya sangat serius. Ya. Awas, hati-hati. Abdullah bin Sabah itu kan saat muncul, ya, saat Uthman terbunuh, kemudian muncul Abdullah bin Sabah itu, ya, di awal-awal sebelumnya, ya, masuk Islam, ya, seorang tokoh dari Yahudi masuk Islam, tapi dengan niat yang berbeda. Ya, apa yang terjadi? Provokasi sana, provokasi sini. Abdullah bin Muljam. Kebayang nggak oleh Bapak Ibu itu Abdullah bin Muljam? Rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, sampai jadi mukri, bukan qori. Kalau qori, pembaca Qur'an. Kalau mukri, yang membacakan Qur'an. Ya, sampai pernah di zamannya Umar bin Khattab diutus oleh Umar untuk mengajar di Mesir. Saking bagusnya bacaannya. Mengajar di Mesir, Anda bayangkan. Saat gubernurnya Amr bin As datang ke sana, kata Umar, perlakukan dia dengan baik. Ya, berikan kenyamanan dalam tugasnya. Maju, datang Abdullah bin Sabah mengatakan, Ali telah kafir, katanya. Ali telah kafir. Anda bayangkan. Abdullah bin Muljam bingung bagaimana bisa kafir. Tapi karena ini pandai cara bicaranya, Al-Baqarah 204 itu telah diwaspadai, diminta oleh Quran diwaspadai. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati, kata Al-Quran, sementara orang itu kata-katanya begitu memikat, retorikanya cantik, kalimatnya begitu menarik, kadang-kadang menyertakan Allah dalam setiap kalimatnya. Wah, wa huwa aladdul khisam. Padahal ini musuh yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Hati-hati, sekarang banyak pertebaran itu. Ya. Oh, Ali telah kafir. Oh, bagaimana bisa kafir? Dia kan menantu Nabi, keponakannya Nabi. Oh, jangankan menantu Nabi, anak Nabi aja bisa kafir. Bukankah anaknya Nabi Nuh juga kafir? Ya. Bukankah bapaknya Nabi Ibrahim juga kafir? Bapak Nabi bisa kafir, ini cuma keponakan Nabi. Wah, mulai masuk. Wah, diprovokasi macam-macam. Sehingga muncul keinginan, betul ya kafir, harus saya bunuh itu. Gak ada yang minta. Ya, tidak ada otoritas pada saat itu. Tiba-tiba keluar, punya rencana, saya bunuh. Diikuti, diamati Ali bin Abi Thalib kapan keluarnya, kapan menunaikan salatnya. Lalu ditusuklah beliau dengan luka yang sangat banyak sampai syahid dalam keadaan itu. Anda bisa bayangkan, kalau semua ini terjadi bisa kacau. Ahli baca Quran saja tanpa ilmu, ya tidak ada otoritas yang kemudian mengarahkannya, bisa salah. Apalagi yang baca Qurannya masih belum bagus, ya macam-macam dan sebagainya, bisa banyak kelirunya. Hati-hati, hati-hati. Nah, karena itu mesti ada yang mengarahkan kita dalam kehidupan, yang membimbing kita. Hebatnya kalimat jihad ini kemudian disandingkan dengan kalimat menuntut ilmu. Nafar kedua, tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama dulu, baru kita gandengkan pada yang kedua. Ya. Yang pertama, harus ada yang punya otoritas mengatur kehidupan kita. Ya. Otoritas dalam bahasa Arab disebut dengan al-amru. Urusan disebut dengan al-amru. Yang punya otoritas disebut dengan ul. Ya. Disatukan kalimatnya menjadi ulil amri. Jelas ya? Maka yang punya otoritas, yang mengarahkan kita, meminta kita melakukan sesuatu, itu disebut dengan apa? Ulil amri. Quran surah keempat ayat ke-59. Dan kita tutup di sini, lalu kita sambungkan kepada kajian akhir ta'limnya. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat disandingkan dengan kalimat iman. Hai orang-orang yang merasa punya iman, ati'ullah, taatlah kalian dengan mutlak kepada Allah. Taat itu artinya mutlak. Jangan tanya kenapa. Ya. Ingat, kalau ada kalimat taat itu artinya ketaatan yang mutlak. Tidak menuntut kita untuk bertanya kenapa. Karena kalau Allah sudah meminta sesuatu, pasti baik. Tidak ada yang buruk bagi kita. Ya. Kerjakan sholat subuh 2 rakaat. Ya Allah, kenapa cuma 2? Itu kan hamba yang pertama kali bangun, energi masih banyak. Sudah, jangan banyak tanya, kerjakan. Ya. Ati'ullah wa ati'ur
rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, disandingkan kemudian setelahnya kalimat taat pada ulil amri. Ketaatan pada ulil amri disandingkan pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Anda menaati ulil amri, itu sama dengan menaati Allah dan Rasulnya. Jadi yang menentukan jihad, bergerak, keluar, lakukan, itu yang punya otoritas. Ingat, ulil amri. Tapi awas, ini pun diikat dengan satu ketentuan di hadis Muslim. Di Al-Bukhari saja yang paling gampang. Ya, di Al-Bukhari. Hadis Muslim agak banyak kalimatnya, bingung dibacanya. Ya, kalau kita baru pertama baca. Al-Bukhari nomor hadis 7257. Al-Bukhari nomor hadis 7257. Perhatikan kalimatnya. La ta'ata, kata Nabi, fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan pada siapapun termasuk ulil amri dalam hal maksiat. Ya. Semua yang dituntunkan oleh amri tadi. Kecuali kalau ada maksiat. Ya. Maksiat itu sederhananya yang bertentangan dengan hukum Allah. Apapun itu. Ya. Ayo sholat. Ayo harus sholat. Baik. Sholat apa Pak? Sholat subuh. Berapa? 3 rakaat. Nah. Baik. Memang ngajak sholat. Tapi salah dalam prakteknya. Nggak usah diikuti. Yang 3 rakaatnya. Sholatnya kerjakan. Ya. Apalagi dalam perintah pada melakukan maksiat yang sangat nyata. Pernah terjadi di satu tempat. Itu ada pimpinan negaranya langsung membuat pengumuman di depan televisi saat Ramadan, memegang gelas berisi air, mengatakan, untuk apa kita puasa ini, cuma bikin haus saja, bikin lemah kita. Ayo kita buka saja. Dia minum itu. Itu nggak usah ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi, ketaatan itu hanya berlaku pada kebaikan. Nah, karena itulah ketaatan kepada pemimpin itu kalimat taatnya tidak disebutkan pada ulil amri. Tidak disebutkan kalimat taatnya. Coba lihat lagi ayatnya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di mana kalimat taatnya? Tidak ada. Nah, cuma disebutkan waw. Kalau kalimat taatnya dibuang, disebutkan wawnya, itu hukum atof berlaku. Atof itu mengikutkan hukum pada kalimat sebelumnya. Jadi ketaatan pada ulil amri hanya boleh dilakukan jika yang diperintahkan itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Sabah menyampaikan perintah untuk jihad, bunuh Ali, tapi tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Jelas ya? Nah, apapun dalam kehidupan, itu poin pertama dalam hal jihad ini. Ayo bom ini, tembak ini, hancurkan ini. Nggak benar menurut hukum Allah dan Rasulnya. Itu salah, itu sederhana. Keliru, jauhi, tinggalkan. Ya. Bisa nggak terbayang, kata Quran, yang bunuh satu orang beriman saja, tanpa alasan yang dibenarkan, satu orang, hati-hati ya. Kalau yang masuk neraka, kekal di dalamnya dosa apa? Masuk neraka, nggak keluar dari neraka, dosa apa? Sekarang kami berikan informasi langsung dari Quran. Ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa syirik, lebih hebat, yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman dan dia tidak tobat, siapapun orangnya, termasuk orang Islam. Ya, kalau ada orang membunuh seorang beriman, kemudian wafat dia dan tidak tobat sampai meninggalnya, lihat bagaimana hukumannya. An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh satu orang saja yang beriman, secara sengaja dia bunuh itu. Ya. Hati-hati. Fajaza'uhu jahannam. Maka kami sediakan neraka jahannam untuk orang itu. Langsung jahannam. Khalidan fiha. Dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Ya. Kalau dia masih hidup, diberi kesempatan tobat. Kalau tidak tobat, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka pada orang itu. Wala'anahu, dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang ini kalau sudah Allah murka, dilaknat, kemanapun akan singgah dia tidak akan pernah tentram. Nggak akan tentram. Anda tidak disukai di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda dilarang di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah yang larang, Allah yang tidak sukai, mau pindah kemana? Mau pindah kemana? Tidak akan bisa. Yang paling hebat, wa'adda lahum azaban azima. Dan di alam kuburnya nanti kami sediakan siksa yang berlipat luar biasa. Dilempar pakai batu seperti ini, sakit tidak? Kalau azima, batunya sebesar ini nih. Tuh, berkali-kali lipat itu. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan satu dosa, kemudian Allah siapkan bagi neraka yang sangat luar biasa. Nah, yang semisal dengan ini adalah tafaqquh fiddin. Kegiatan kita sekarang. Ikut ta'lim dan sebagainya. Jadi kalau ada informasi, yuk ngajak ta'lim. Share, tadi ada informasi sebelum kita taklim. Sepanjang Anda punya peluangnya, ikuti itu. Ikuti. Ya. Maka
pahalanya luar biasa. Dan bagikan, sampaikan pada yang lain, tebarkan, ikutkan. Maka bagaimana dengan orang-orang yang suka menyebarkan kebaikan? Wah, Masya Allah, lidangan pahalanya luar biasa terkumpul bagi dirinya. Ya, karena itu, mari kita praktekkan hadis ini, telah kita pelajari, telah kita pahami, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, kalau sudah menemukan lingkungan yang bagus, konsisten isi dengan kebaikan. Yang kedua, berjuang untuk mempertahankan kebaikan, rencanakan, amalkan, dan atasi persoalan gejolak emosionalnya. Yang ketiga, jaga niatnya supaya tetap karena Allah. Dan yang terakhir, semangat untuk menebarkan kebaikan, khususnya bagi yang punya otoritas, manfaatkan sesuai dengan kepentingan Allah dan Rasul.